Assalamualaikum Ibu Asti. Waalaikumsalam Pak Sufyan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ya, jadi untuk percakapan kita kali ini, adapun tujuannya Ibu yaitu kita akan mengobrol sebentar terkait persiapan Ibu melakukan praktik mengajar di kelas. Ya Bu? Iya Pak, insya Allah. Ya, jadi kita akan membahas persiapan Ibu pada kegiatan pra-observasi di kelas. Tapi sebelumnya saya sampaikan ke Ibu bahwa tujuan utama dari observasi itu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Jadi bagaimana Ibu rencana Ibu untuk kegiatan hari ini? Ya Pak, jadi rencana saya untuk praktik pembelajaran besok yang saya harapkan yaitu saya bisa menyampaikan pembelajaran yang menarik bagi murid saya, dan pembelajaran ini dalam pembelajaran ini bisa membuat anak-anak saya rileks atau menikmati proses pembelajaran saya. Ya, wah bagus sekali ya Bu untuk rencananya Ibu. Jadi pembelajaran ini bisa diterima oleh semua siswa. Ya, jadi kurikulum sekarang memang mengacu kita untuk menyajikan pembelajaran yang membuat anak-anak senang. Maaf Bu, kalau boleh saya tahu untuk pembelajaran Ibu nanti capaian pembelajarannya apa yang Ibu akan ajarkan? Insya Allah hari ini saya akan mengajar di kelas 9 dengan tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks dari teks prosedur Pak. Oh iya. Jadi terus untuk area pengembangan diri apa yang ingin Ibu capai pada diri anak-anak? Yang ingin saya capai itu anak-anak bisa merasa senang dalam proses pembelajaran di dalam kelas, dan mereka tidak merasa terikat atau mereka mesti mencapai target tertentu dalam proses pembelajaran. Mohon dievaluasi Pak jika dalam proses pembelajaran nanti masih ada kekurangan. Iya, mantap sekali itu Bu. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya nanti itu Ibu seperti apa yang tujuan pembelajaran itu kan saya mau bahas tentang procedural text. Jadi kompetensi pertama itu yaitu peserta didik itu mampu mengidentifikasi bagaimana struktur teks dari teks prosedur itu. Iya, bagus sekali metode yang akan Ibu terapkan karena dengan diskusi nanti akan belajar kolaborasi agar anak-anak kita belajar bekerja sama dengan teman kelompoknya. Kemudian siswa akan mempunyai daya nalar tentang pencarian solusi dari masalah yang disajikan. Kemudian Ibu untuk strategi Ibu bagaimana nantinya untuk pembelajarannya? Strategi yang saya gunakan itu dengan kerja kelompok, karena kembali lagi kepada model pembelajaran yang akan saya gunakan itu model problem based learning dengan dipadukan dengan kerja kelompok. Karena saya pikir bahwa dengan kerja kelompok itu bisa membangun berbagai macam aspek yang ada pada murid, seperti mereka bisa berkolaborasi, memahami teman yang lain, dan saling menghargai. Oh iya, bagus sekali Bu. Terus apa saja nih persiapan Ibu untuk pembelajaran ini? Jadi malam sebelumnya saya membuat video pembelajaran atau bahan tayang pada Canva, kemudian saya membuat juga LKPD atau kuis berupa kuisis, kemudian bahan bacaan pada buku siswa juga saya siapkan Pak. Iya, wah
lengkap sekali ya persiapan Ibu Asti untuk hari ini. Jadi pembelajaran Ibu ini akan mengakomodir semua kebutuhan siswa ya Bu. Kemudian tahapan pembelajaran yang akan Ibu terapkan itu seperti apa? Tahapan pembelajarannya itu seperti biasa Pak, misalnya dimulai dengan pendahuluan, dengan memulai mengecek kesiapan belajar siswa. Kemudian di intinya saya akan menggunakan metode diskusi kelompok untuk menyelesaikan soal yang terkait dengan materi teks prosedural teks. Kemudian setiap kelompok akan melakukan persentase dan kegiatan penutupnya. Kami akan melakukan refleksi dan memberikan penguatan kepada murid serta pemberian tugas mandiri. Ya, luar biasa ya Bu. Jadi, nah untuk kira-kira untuk instrumen yang Ibu gunakan seperti apa itu kalau boleh saya tahu? Kalau untuk instrumen kognitifnya itu saya menggunakan LKPD kepada murid. Terus untuk mengukur keterampilannya saya akan meminta murid untuk membuat atau membuat struktur teks dari teks prosedur. Wah, terima sekali ya Bu. Sangat lengkap untuk persiapan Ibu. Mulai dari awal pembelajaran sampai asesmen yang Ibu lakukan. Kemudian ini Bu, apa harapan Ibu jika sudah melakukan pembelajaran ini? Dari segi pengetahuan, saya berharap murid paham akan materi yang saya sampaikan pada hari ini tentang teks prosedur, dan mereka sudah mampu menggunakan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dari aspek kenyamanan mereka dalam berproses, saya berharap mereka tidak memiliki beban lagi ketika belajar bahasa Inggris di kelas saya. Istilahnya mereka merasa nyaman ketika berada di dalam kelas. Ya, jadi intinya pembelajarannya akan bermakna jika pembelajaran tidak sebatas teori saja, tapi dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa Ibu merancang pembelajaran ini. Saya jadi tidak sabar untuk mengikuti yang akan Ibu sajikan. Terus menurut Ibu untuk indikator keberhasilan pembelajaran Ibu yang seperti apa? Indikator keberhasilan pembelajaran saya itu jika murid sudah merasa nyaman berada di dalam kelas serta mereka memiliki pemahaman akan materi yang saya sampaikan. Iya. Baik Ibu Sti, untuk di antara rencana yang tadi Ibu sampaikan, yang ingin saya ketahui itu bagaimana yang sekiranya harus Ibu kuatkan untuk membuat pembelajaran itu menyenangkan. Jadi saya berusaha membuat pembelajaran itu menyenangkan mungkin, tidak membuat anak-anak merasa bosan di dalam kelas, seperti melakukan beberapa aktivitas seperti penggunaan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Ya, jadi pembelajaran itu harus menyenangkan ya Bu. Bisa juga mungkin dengan sedikit breaking di sela pembelajaran. Iya Pak. Ya, bagus sekali rencana Ibu. Nah, kalau menurut Ibu ya, pihak mana saja yang mendukung untuk pembelajaran Ibu bisa tercapai? Menurut saya yang pihak-pihak yang mendukung itu terutama dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab terlaksananya di sekolah kita. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan pegawai perpustakaan karena murid akan diminta untuk melakukan kajian literatur pada perpustakaan. Ya, betul sekali ya Bu. Untuk semua menunjang proses pembelajaran jadi lancar. Nah Bu, yang terakhir dari obrolan kita hari ini, apa yang menjadi harapan Ibu dari kegiatan praobservasi kali ini? Harapan saya Bapak bisa memberikan sedikit masukan kepada saya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya Pak. Jadi perangkat saya yang saya berikan pada saat observasi bisa diberikan masukan dari Bapak. Oh ya, begitulah jadi fungsi dari evaluasi tema sejawat untuk saling mengobservasi pembelajaran. Dan nantinya kita bisa bertukar posisi dengan contoh coach dan coach ya Bu. Baiklah Bu, terima kasih atas obrolan kita yang luar biasa ini tentang praobservasi kelas. Semoga kita bertemu di kegiatan observasi karena saya merasa tidak sabar untuk menyaksikan langsung pembelajaran yang Ibu akan sajikan. Karena saya juga akan belajar dari pembelajaran Ibu sehingga kita akan saling sharing. Sekali lagi terima kasih ya Bu.
Sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Breathing. Sit down, please. Okay, class. Good morning. Good morning. Okay, how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Oke. Kata kelas, hari ini temannya ada yang izin atau sakit? Tidak. Ada semua ya, alhamdulillah ada semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat materinya yang lalu? Yang lalu kita bahas tentang preposition a dan an. Masih ingat? Masih ingat? Yang mana pakai a, yang mana pakai an? Yang pakai a itu kalau misalnya awal hurufnya itu diikuti dengan selain a, i, u, e, o. Kalau misalnya an itu awal hurufnya diikuti oleh a, i, u, e, o. Masih ingat semua? Masih. Oke. Hari ini, today we are going to learn about masih misteri. Hari ini kita akan belajar tentang procedural text. Bagaimana itu procedural text dan bagaimana itu tentang general structure. How about the general structure of procedural text? Bagaimana general structure dari procedural textnya? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini mengidentifikasi bagaimana itu struktur teks dari procedural text. And then adapun teknik penilaian pada hari ini adalah penilaian keterampilan dan pengetahuan. Pengetahuan itu nanti dibagikan LKPD dikerjakan secara berkelompok dan tugas individu yang akan dilaksanakan di rumah Ibu akan kirimkan melalui link quizzes yang seperti biasa Ibu bagikan kepada kalian. Keterampilannya itu bagaimana kalian berinteraksi dengan teman kalian dan nanti itu ada produk hasil dari pekerjaan kalian. Oke, sekarang kalian lihat, look at the picture please. Look at the picture, lihat gambarnya. When you see the picture, ketika lihat gambarnya, what do you think? Apa yang kalian pikirkan? What kind of the food? Jenis makanan apa kira-kira? Jenis makanannya apa? Rujak. Rujak ada buah. Ini ingredientsnya ini bahan-bahannya terdiri dari apa? Mangga, biasanya mangga karena musim mangga. Apa lagi? Sirsak. Apa lagi? Jeruk. Biasanya kalau pakai bikin rujak itu pakai gula merah dengan kacang ya? Oke. Ini biasanya kita sebut in bahasa disebut dengan bahan-bahan. But in
Ibu jelaskan untuk mengidentifikasi bagaimana struktur teks dari procedural text dan pengertian procedural text dan generic structure-nya. The last is example of procedural text. Tujuan pembelajarannya kita masuk ke definition. Look at the definition of procedural text. Definisi dari teks prosedural itu ada bermacam-macam tergantung dari apa-apa saja yang akan kita tinjau. Apa saja kalau misalnya kita lihat bagaimana cara melakukan sesuatu, how to operate, kita paling procedural text is a text that explain how to operate or use something. Bagaimana kita menggunakan sesuatu kayak HP-nya, bagaimana caranya menggunakan HP, itu teks prosedur. Procedural text is a text that explain how to do an activity. Bagaimana cara kita bangun tidur? Itu contoh procedural text. Kalau kita ceritakan bangun tidur, caranya bangun tidur begini, bahan-bahan yang digunakan begini. Nah, jadi secara umum itu we can say that procedural text is a text that explain, yang menjelaskan how to do something in sequence of action. Jadi procedural text itu adalah teks yang menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan sesuatu sesuai dengan step-stepnya, dengan sesuai dengan caranya secara teratur. Nah, sekarang ini adalah generic structure-nya seperti tadi yang Ibu jelaskan bahwa struktur bahasa dalam procedural text itu ada aim atau goal. Itu konten dari judulnya, biasa judulnya. And then ada materials or ingredients, yang tadi itu Ibu sebutkan adalah bahan-bahannya. In English kita sebut dengan materials. Kalau misalnya steps atau procedures itu adalah cara-cara atau prosedurnya, cara-cara pembuatannya, cara-cara penggunaannya. Ini adalah contohnya. How to make rujak, itu adalah aim-nya, tujuannya. Terus ingredients itu bahan-bahannya. Ingredients, tools, and procedure. Tools itu juga masuk di bahan, and procedure itu masuk di steps. Jadi procedural text itu ada berapa generic structure-nya? Ada 3. There are 3. Ada aims, ada apa lagi? Ingredients, ada lagi steps. Ingat? Oke, karena semua mengantuk, Ibu akan kasih ice breaking dulu. Stand up please. Oke, kita main tepuk-tepuk dulu. Kalau Ibu bilang ngantuk semua satu, atau kalau Ibu ganti, kalau Ibu bilang good morning 1 kali, tepuk. Kalau Ibu good afternoon berapa kali? 2. Kalau good night? Tidak berbunyi. Oke, 1, 2, 3. Good morning, good afternoon, good night, good night, good afternoon, good morning. Oke, Ibu putar lagi. Kalau good morning tidak bersuara, good afternoon 2 kali, good night 1 kali. Oke, good night, good morning, good afternoon, good night, good night, good morning, good afternoon. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya Ibu akan bagi kalian dalam satu kelompok. Karena satu kelompok itu 5 orang, silakan berhitung dulu. Dari Fahri. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1. 2, 3, 4, 5. Oh, 3 kelompok, Dik. 3 kelompok ini. Oke, ulang 1 sampai 3 saja. 1, Fahri. 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Farhan. Oke, silakan bagi kelompoknya, Nak. Angkat mejanya. Angkat mejanya. Oke, cari kelompoknya. Oke, bagi kelompoknya, Nak. Silakan ambil kelompoknya. 1 sama dengan 1, 2. 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3. Siapa kelompok kali?
silakan merancang contoh prosedural teksnya. Oke, sudah? Ya, sekarang kita akan melakukan presentasi kelompok dulu. Silakan kepada kelompok dari Alma Umairah, silakan. Oke, silakan maju ke depan perwakilan saja. Silakan masing-masing kelompok tunjuk perwakilannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami. Contoh prosedur teks. Bagaimana mengoperasikan laptop. Contoh kedua, cara membuat bakso. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok dari Wasiatul Rahman. Siapa perwakilannya Wasiatul Rahman? Oh, Wasiatul Rahman. Nak. Di sini. Ada contoh teksnya yang dibuat tadi? Ada toh? Oke, sini nak. Ada contoh teksnya tadi yang dibuat Akmal? Ada toh? Mana? Oke, silakan nanti Ibu bantu colok di dalam. Silakan presentasikan hasil pekerjaannya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Prosedur text is a text that explain how to operate or do something. Oke. General struktur prosedur text. Aim atau goal, materials, to ingredient, steps to prosedur. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, prosedur akan menampilkan contoh dari teks prosedur yang tadi dikerjakan di atas. Oke, silakan dijelaskan oleh Syekh Akmal. Yang mana goalnya nak? Goalnya itu how to make a glass of coffee. Jadi ini kalau dilihat ini gambarnya cara membuat kopi. Oke, dia itu goal atau judulnya, sama dengan judulnya atau tujuannya. Terus materialnya apa yang dibutuhkan materialnya? Ada water, apa lagi? Sugar, apa lagi? Coffee. Pakai gelas pas tadi? Gelas, spoon, sendok, apa lagi? Kettle. Cerek itu cerek. Nah, ini ada cara-caranya. Ini adalah contoh dari teks prosedural yang sudah dibuat oleh kelompok Wasiatul Akmal. Tangan dulu nak. Oke, terima kasih kepada Wasiatul Akmal. Oke, demikian tadi presentasi kelompoknya. Kita dapat menyimpulkan bersama bahwa teks prosedural itu adalah teks yang berisi tentang bagaimana cara menggunakan sesuatu atau membuat sesuatu dengan step-step yang terarah. Tadi juga dijelaskan tadi itu adalah general strukturnya, unsur-unsur dari teksnya itu ada namanya aim atau goal, biasanya ditandai dengan judulnya. Ingredients itu bahan-bahannya, steps itu cara-caranya. Jadi karena waktu sudah habis dan kita belum melaksanakan refleksi, nanti Ibu kirim refleksinya melalui link Google Drive-nya. Silahkan Google Form-nya, silahkan kalian buka, nanti kalian tuliskan hal-hal yang kalian senangi hari ini, yang kurang dipahami, yang dipahami. Dan tugas individunya juga nanti Ibu berikan melalui link quizzes. Oke? Oke,
Oke, thank you for today. Mudah-mudahan hari ini kalian menikmati pembelajarannya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kembali lagi. Tadi sudah melakukan pembelajaran ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Pak, perasaan saya sudah merasa lega dan senang karena proses pembelajaran tadi itu berjalan sesuai dengan rencana. Ya, jadi alhamdulillah ya Bu Wasti. Berarti pembelajaran berjalan sesuai yang direncanakan. Iya Pak, alhamdulillah sesuai rencana. Kemudian Ibu Wasti, kalau menurut Ibu, hal apa yang sudah baik dan hal apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran yang Ibu sudah lakukan? Menurut saya pembelajaran yang sudah baik di kelas itu tadi, murid sudah nampak menikmati proses pembelajaran, mereka tidak lagi kayak merasa terbebani. Adapun beberapa hal yang masih saya rasakan kurang itu, ada beberapa murid yang belum terlalu aktif dalam proses kerja kelompoknya dan manajemen waktunya Pak. Pada saat presentasi itu waktunya tidak ditentukan. Oh, begitu ya Bu. Terus menurut Ibu, apakah area pengembangan pada siswa sudah tercapai Bu? Alhamdulillah Pak, menurut saya rasa sudah tercapai karena murid itu sudah merasa nyaman dalam proses pembelajaran mereka. Ya, luar biasa ya Bu Wasti. Kalau boleh tahu Bu, apa yang menjadi kendala Ibu pada saat pembelajaran tadi? Begini Pak, tadi itu pada saat akhir pembelajaran itu diadakan refleksi. Ternyata di situ sudah pergantian jam, jadi bel berbunyi. Padahal saya itu sudah belum melakukan kegiatan refleksi dan umpan balik kepada murid. Oh, begitu ya Bu. Di sini juga Bu, jadi saya akan menyampaikan tentang catatan saya selama observasi tadi. Jadi tadi saya lihat Ibu presentasi kelompok memakan waktu yang lumayan ya, karena tidak ada pembatasan waktu untuk masing-masing kelompok. Apa benar begitu Bu? Iya Pak. Ya. Jadi menurut Ibu dari permasalahan tersebut, apa yang kira-kira Ibu lakukan untuk mengatasinya? Karena permasalahan ini mengenai waktu, tentu saja saya harus bisa memanajemen waktu saya dengan baik nantinya. Ya, jadi kedepannya apa yang akan Ibu lakukan? Jadi pertama saya akan merancang ulang RPP saya Pak. Kemudian seperti apa rancangan ulang RPP yang akan Ibu lakukan? Saya akan lebih memerinci pembagian waktunya Pak, terutama pada persentase tiap-tiap kelompok yang akan saya pakai pada pembelajaran selanjutnya. Ya, terus kira-kira ada langkah lain Bu yang akan Ibu lakukan? Setelah melakukan rancangan RPP per pembagian waktu, mungkin saya akan menyampaikan kepada murid tentang waktu yang akan mereka gunakan pada saat persentase. Setelah itu mungkin saya juga akan menggunakan timer Pak sebagai pengingat waktu untuk mengingatkan batas waktunya mereka. Ya, jadi sangat bagus sekali ya Bu. Jadi apa masih ada lagi Bu yang akan Ibu lakukan? Dalam proses penataan meja Pak, saya kira tadi itu tidak terlalu kondusif karena pada saat pembagian kelas seharusnya sebelum saya masuk di dalam saya sudah menginformasikan pembagian kelompoknya kepada siswa. Oh, berarti Ibu sudah tahu ya permasalahan dan pemicunya ya Bu. Kemudian bagaimana Ibu akan memastikan proses atau cara ini akan berjalan baik ke depan? Kemudian siapa kira-kira yang Ibu libatkan dalam melakukan rencana Ibu ke depan? Tentunya saya akan meminta Bapak untuk mengobservasi saya lagi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya Pak. Oh ya, begitu ya Bu. Oke. Insya Allah saya akan selalu siap Ibu. Terima kasih banyak Pak. Sekarang saya merasa lebih tenang karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya selama ini dalam kelas. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Iya, baik Ibu Wasti, sama-sama. Saya juga berterima kasih dan saya juga senang bisa membantu Ibu.
mudah-mudahan kita sama-sama belajar untuk perbaikan pembelajaran ya Bosti. Jadi terima kasih Bu untuk waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.